Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di Ngobrol bareng episode 20. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan menuju teknologi modern di Indonesia. Dan kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Cengkareng. Beliau seorang ilmuwan, bisa dibilang seperti itu. Beliau juga menciptakan beberapa teknologi robotika di Indonesia. Nah, kita langsung aja ngobrol bareng dengan Bapak Yohanes Kurnia. Halo. Halo, apa kabar Om? Apa kabar kok? Siap, kita santai ya. Nggak tegang kan kok? Nggak tegang. Oh, nggak tegang. Siap. Kok, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Studio Jokpro 2024. Sama-sama. Lagi sibuk nggak nih? Sibuk. Oh, sibuk. Weh, thank you banget ya di waktunya yang sibuk meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kok boleh diceritakan sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain nih kok? Ya, jadi seperti biasa, jadi selain membuat inovasi atau teknologi, jadi terus mengejar menyelesaikan yang sudah dianggarkan dan direncanakan untuk tahun 2022, karena targetnya di 2023 kita mau tampil di CES Las Vegas ya. Wow. Seperti itu, kita mau bawa produk Indonesia, teknologi Indonesia di bawah sana. Oh, mantap. Jadi udah kejar-kejaran itu aja. Siap. Tapi sebelum ke arah sana nih kok, nanti aku tanya-tanya. Kalau boleh tahu, kok tuh aslinya orang mana? Ya. Terus kemudian tinggal di mana? Background pendidikannya apa? Saya lahir di Jakarta. Jadi orang tua dari Sumatera, Belitung khususnya Manggar. Jadi saya tinggal di Jakarta, lalu pendidikan saya itu adalah di Cengkareng, ya kan, sampai dengan SMK-nya saya di salah satu sekolah penabur, lalu kemudian Universitas S1-nya saya di Ukrida. Sempat waktu itu mau ke Jerman, tapi karena nggak ada biaya, karena Jerman kan free, tapi kan biaya hidupnya mahal ya. Jadi akhirnya ya udah masuk ke universitas swasta, Ukrida, lalu dari sana saya digembleng, saya masuk ke S2-nya di Gunadarma, dan sekarang menuju ke S3. S3-nya juga sama. Nah, ambil jurusan apa kok? Saya S2-nya elektro. S1-nya elektro, S2-nya teknik informatika. Kenapa S1-nya elektro? Karena gimana ceritanya? Karena rencananya tuh dari SMK saya kan elektro tuh, ya kan. Saya dari kecil udah kepikiran saya pengen jadi penemu. Saya mau jadi inovator bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Dari kecil loh itu loh. Terus kemudian pikirannya itu adalah bukan insinyur. One day, saya akan change the world. Gila, pikirannya udah gila. Terus seperti itu. How? I don't know why. I don't know how. Terus kemudian singkat ceritanya akhirnya masuklah elektro. Kenapa? Kepikiran ada inovasi lah. Saat itu orang pada berbondong-bondongnya ke yang sebelah, ke manajemen gitu loh. Tapi saya tetap konsisten. Udah, elektro aja deh. Nah, elektro, dan ternyata terbukti sekarang bahwa semuanya memang kelihatan ya, menuju ke arah sana. Bener, banyak berita-berita yang bahwa tenaga yang human udah diganti oleh robot ya. Nah, kok yang saya tahu juga nih, kok kan menjabat sebagai inovator, technopreneur and robotics, dan juga sebagai founder sekolah robot di Indonesia. Boleh diceritain nggak? Jadi terkait dengan yang tadi saya sebutkan, terus bisa menjadi founder sekolah robot di Indonesia. Ya, inovator karena memang setiap 1 bulan selalu 2-3 inovasi kita lahirkan. Jadi dari dulu tahun 2009 kita udah konsisten bikin temuan, karena saya mulanya itu adalah dulu sebelumnya bukan saya mencari mata pencariannya dulu adalah sebagai sekolah bahasa Inggris. Saya guru bahasa Inggris, tapi Tuhan ubah saya. Balikin ke fitrahnya tuh elektro. Ya udah, karena elektro di kampus sekolah cari duit ya ngajarin bahasa Inggris. Lalu singkat ceritanya akhirnya balik lagi buka sekolah robot. Jadi kita sebut dengan Sekolah Robot Indonesia. Sekolah Robot Indonesia. Iya, kita buka di tahun 2006. Saat itu udah ada beberapa juga yang mulai robotika ya. Cuma beli barangnya kan dari Jerman, ada yang dari Korea, yang kan import, terus mereka buka sekolah robot. Nah, kalau kami benar-benar buat dari barang-barang bekas, barang DIY, jadi buatan sendiri. Lalu kita proklaim diri kita bahwa kita pengen buat teknologi bangsa sendiri. Dan sampai sekarang visi misinya tetap itu membuat 1 juta inovator Indonesia. Nah, dari situ ya terbesit lah, udah terus inovasi aja kita. Karena kalau kita ingin membuat bangsa kita maju, kita mesti punya inovasi yang dibanggakan di negara ini. Sehingga orang lain bisa mengakui kehebatan negara kita.
Lalu kemudian ya udah kita harus keluarkan itu inovasi. Terus kita keluarkan, kita motivasi anak-anak ya kan. Terus saya bilang ke teman-teman juga kan, tim guru, tim research juga, kita punya tim research kan. Kita bilang ke mereka, kalian tidak akan bisa mengajarkan dan membentuk anak-anak yang bisa menjadi inovator kalau kamunya sendiri nggak bisa menciptakan inovasi yang use case-nya di-deploy. Yang use case-nya di-deploy. Kalau kamu cuma bikin alat terus kemudian alat tersebut dibikin lomba, that's it, done. Kalau kita bikin alat terus alatnya, mohon maaf nih, cuma di-highlight aja, done. Tapi kita mesti bikin alat yang di-deploy dan menguntungkan banyak orang. Nah itu saya pikiran, yaudah kita maju aja jadi entrepreneur. Jadi kita bikin teknologi itu kemudian kita patenkan, terus kita jual. Atau kita terapkan kepada masyarakat dengan biaya yang sangat murah. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan, terus kita lakukan, menjadi bukan cuma sekolah robot saja, kita menjadi ya namanya perusahaan teknologi. Jadi perusahaan namanya Sari Teknologi, berbasis riset dan edukasi teknologi dan robotika dan AI. Oh gila, sampai AI juga ya kok? Iya, kita masuk ke AI. Oke, nah kok itu kan tadi Kokoh menyebutkan bahwa setiap bulan itu harus berinovasi. Iya. Setiap bulan tuh berapa yang dihasilkan atau berapa robot yang dihasilkan? Minimal 2. Minimal 2? Maksimum kapasitas kami 4. Totally sekarang sudah ada berapa robot? Wah, many. Paten aja kita koleksi 33 paten. Saat ini ya, baru saat ini ya, 33 paten. Well, 33 paten bagi kami ya cukuplah bagi perusahaan teknologi. Tapi teknologi kami yang kami buat itu benar-benar the whole. Jadi udah menjadi sebuah robot yang besar, yang use case seperti contoh robot barista. Kami buat di tahun 2015 sebelum banyak robot-robot kopi yang bermunculan nih sekarang nih. Ya kan, lalu kemudian kita bikin robot buat juga surveillance, jadi dia akan keliling di neighborhood, dia akan berdasarkan GPS, kemudian balik kembali, return to home and go to the room, dia akan keliling-keliling di mall juga, ya kan, for surveillance, terus for AI analytic, data analytic juga kita create juga. Lalu kita juga menciptakan namanya telepresence, so kan kita kan zamannya ke depan nanti kan you don't need to be in one place, kamu cuma perlu hadir di salah satu media. Nah, media itu robot. Jadi robot itu ada muka kita bisa bicara di sana, kemudian kita bisa pergi kemana-mana, bahkan kita bisa touching something. Dan in returns kita juga bisa merasakan hasil yang kita touch. Itu pengembangan kami yang prototype second. Nah, oleh karena itu kami kembangkan namanya telemedicine. Kan telemedicine lebih kepada kita taruhnya di aplikasi, lalu cuma hanya ketik-ketikan. Sedangkan dokter itu butuh diagnosa lebih daripada itu. Diagnosa dokter kan pasti pengen tahu apakah kita ada benjolan. Dokter juga mesti tahu apakah suara paru-paru kita atau jantung kita bermasalah. Nah, itu kan memang sesuatu yang mesti lebih dalam lagi. Nah, kita bikinkan AI-nya sehingga setiap orang bisa punya alat tersebut, disambungkan kepada handphone. That's it, you don't need to come to the doctor. Dengan platform kami, colok alatnya, alat itu bisa kasih tahu penyakit katup jantung kamu apa, penyakit katup jantung, penyakit paru-paru kamu apa, ya kan? Nah, itu yang bisa memberikan inputnya. Dan our hope is seperti Bill Gates, kita mau di setiap rumah ada termometer. Kalau Bill Gates kan di setiap rumah ada komputer. Kalau kita mau di setiap rumah ada termometer dan juga ada alat ini, sehingga ya kesehatan di Rote, kesehatan di pulau-pulau yang terpencil, yang dokter-dokternya tidak bisa menghampiri, nah itu bisa dikontrol dari jarak jauh, seperti itu. Oke, ya sebenarnya gue pusing. Oke, kok banyak nih pertanyaan-pertanyaan di dalam otak saya. Yang pertama adalah, kau kan menciptakan robot yang dari bahan-bahan yang nggak import lah ya, benar ya? Bahan-bahan dari Indonesia, atau everything about bahan-bahan itu. Nah, gimana? Maksudnya kenapa harus pakai barang-barang bekas? Ya, jadi memang kita nggak bisa bohongi bahwa industri di Indonesia belum matang untuk menyediakan spare parts. Ya, kan? Tapi kita bisa sampaikan bahwa kita create the boardnya, ya kan, seluruh motherboardnya itu in Indonesia, ya kan. Kita boleh import beberapa spare part kecil seperti misalnya kita tidak punya untuk bagian IC, ya kita import IC-nya, ya kan. Tapi harapan kami adalah saat industri ini matang dan banyak dideploy dan industri ini mampu menyerap tenaga-tenaga Indonesia yang pintar, ahli, terus kemudian mereka bisa create sendiri, itu akan burst yang lain-lainnya melakukan sama. Saat kita burst, yang lainnya juga percikan itu semua menepak, berarti industri itu udah ready. Berarti siapapun yang nanti mau bikin perusahaan namanya spare part, itu pasti dia akan rugi.
Mereka tahu bahwa itu akan dipakai di industri itu. Saat ini kan siapa mau invest bikin sesuatu seperti spare part IC di sini? Karena yang pemakainya nggak ada, karena kita lebih kepada konsumtif. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai konsumtif, kita mesti lakukan itu. Dan gua rasa sih susah ya, tapi gua tetap lanjutkan. I don't care. Even kita mesti praktekin, kita mesti buktikan, deploy sampai luar negeri pun mengakui. Oke. Berarti ketika keberhasilan tuh ada, Koko pernah gagal dong? A lot, banyak. Apa yang pernah Koko alami? Kayak gue gila, ini rusak banget, atau gue nggak deh, ini nggak kepake, atau burnout banget gitu ketika hasilnya gagal ngebangun apa gitu? Kita kan bikin perusahaan riset dan teknologi, Om. Yang kita bikin kan pasti ada sesuatu yang return dong, ya kan? In economic, ya kan? Yes. Nah, saat kita melakukan itu kan kadang-kala kita terlalu idealis, jadi feasibility study tidak dilakukan, ya kan, kita terlalu nganggap yaudah gua dewanya, gua tahu masyarakat butuh ini. Ya, itu yang gua alami, ya kan, gua tidak mempelajari ini. Nah, ini kelemahan setiap inovator. Trust me, that is the weakness of every innovator. Jadi kita mesti belajari feasibility study-nya. Jadi sedikit kita harus pelajari juga manajemennya, terus kita pelajari marketing, kita pelajari market gitu ya. Saat itu gua sampai jual mobil, ya kan, gue dari nothing loh, dari nothing sampai bisa punya ruko, rumah, mobil, gue jual mobil, gue jual ruko, gue jual rumah. Return? Wah, enggak, no return terus gue sedih juga, ya kan, tapi at the end-nya gue learning curve-nya gue dapet. Habis itu gue naik lagi. Pas naik, ya jangan lupa udah ada experience. Nah, experience itu bikin kita matang. Nah, itu guru kita, guru gue. Yes. Nah, udah, saat gua matang begitu, saat money come to me, I know how to do it. Yes. And now, I survive, I revive, even I explode. Bahkan saya meledak sekarang. Ya udah, doing the research and dapat hasil, dipakai oleh Toyota, dipakai oleh Denso, dipakai oleh Sharp. Itu perusahaan-perusahaan yang manufacturing pakai robot kita. Dan mereka tuh strict, tetap mau pakai robot yang ini. Kita yang buat gitu. Produk Indonesia, produk anak Cengkareng. Cengkareng ya. Siap-siap. Kok sudah berapa banyak nih orang yang menjadi anggota sekolah robot yang Koko bikin? Ya ribuan. Kalau dari dulu sampai sekarang mungkin bisa, ya mungkin 10,000 ya, 10,000 people. Tapi karena pandemi ini ya offline, ya kan, jadi nggak bisa, ya reducing ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau di luar negeri sendiri, alumni-alumninya sendiri sudah S3 dari Jerman, S3 dari Japan, S3 di Hong Kong University, S3 di Amrik, MIT juga ada, ya kan. Jadi beberapa kan masuk di gua kan SMA ya, SMA belajar, mereka ke sana. Inovator yang saat ini kontak gua mungkin sekitar 50 lah yang sudah kelihatan hasilnya. Tapi masih belum cukup kan, cita-citaku kan 1 juta ya kan, inovator ya, yang bahkan bisa balik lagi bangun Indonesia. Baru 50 man dari 10,000, gue bilang. Jadi bayangkan, pusing nggak? Pusing tuh. Yang lain pada kemana? Yang lain masuk ke manajemen, masuk kemana segala macam. Tapi yang mereka core pelajarin itu inovasi. Jadi inovasi itu kan core untuk semua. Jadi core untuk bisnis A, ya kan, core untuk kedokteran, pasti inovasi. Intinya begitu aja. Oke, nah berbicara terkait sekolah robotika sendiri, ini sekolahnya memang cuma khusus dari SMA doang atau gimana kok? Jadi sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai univ sekarang. Oh, oke. Itu kalau misalkan gue nih S1-nya udah PR, mau sekolah di situ bisa? Bisa. Langsung datang aja? Kita kasih satu program, ya kan, koper, kita bilang koper AI dan robot. Nah, pakai koper itu, you don't need to come lah. You bring the suitcase, open the suitcase, jadi kayak Mr. Clue. Bisa. Oke. Ada kurikulum inside. Ada diskonnya nggak? Sekolahnya di mana kok? Sekolahnya kita afiliasi dengan university, ya kan. Kita ada di Gunadarma, makanya gue ngajar juga di Gunadarma, dosen. Kita juga nanti ada di UNJ, ada di Ukrida, ya kan. Ada di sekolah, kalau sekolah banyak, Penabur, you name it lah, IPK, sekolah-sekolah lah. Sekolah negeri juga kita ada, jadi banyak sih. Kalau yang di SMA itu masuknya ekstrakurikuler atau memang ada? Ekstra dan intra.
Kalau our home base sih di Pluit ya. Our home base Avenger market apa sih namanya markas Avengernya itu di Mall Baywalk Mall Baywalk Pluit. Nanti gue boleh main ke sana ya. Namanya Robopark, Taman Robot. Siap. 1.500 meter persegi isinya robot semua. Oke, gue bisa ngobrol sama salah satu robot kan? Siap. Pacaran nggak boleh? Oke, nah kok berbicara terkait dengan Indonesia yang nantinya akan menggunakan robot di Indonesia terkait dengan apa tenaga ahli, everything kayak pekerja. Ini kan kalau kita melihat dari sisi manusia bahwa wah ini lapangan pekerjaan gue jadi berkurang dong. Nah, terus bagaimana Koko melihat hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh atau seberapa besar masyarakat Indonesia ini mencintai robot? Ya, pertama dulu ya, orang ketakutan. Wah, ini dengan adanya robot dan AI, pekerjaan akan tergantikan. Kita bilang sih shifting. Lu suka nggak suka, zaman akan menuju ke arah sana. Ya kan? Sejak zaman pertama kali juga mengenal gawai, handphone, itu banyak hal yang sudah berubah. Kecepatan berubah. Lu sadar atau nggak sadar, kecepatan udah bergerak. Sekarang kita di sini, kita bisa berada di tempat lain pun. Lalu kemudian kita tahu pekerjaan pun berubah jadinya, ya kan? Jadi suka nggak suka, kita mesti ready bahwa shifting itu akan terjadi. Ya, jadi kita tidak bisa mengartikan bahwa robot tersebut akan menggantikan. Kita akan bilang mendukung pekerjaan manusia akan lebih efektif lagi sehingga manusia bisa berarah terhadap sesuatu yang lebih maksimum. Jadi kalau misalkan manusia cuma duduk terus kemudian cuma buka tutup pintu, ya susah lah, ya kan? Give it to robot, ya kan? Terus kemudian manusia berharap di pabrik dia cuma pasang-pasang baut, ya udahlah, you do something more useful lah, ya kan? Give it to the robot. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi daripada kita hassle ourselves to be security, ya kan, keliling-keliling, ya udah kita kasih aja robot security. Dia surveillance, dia pakai data analytic, dia pakai kamera, computer vision, dia capture setiap orang, setiap pergerakan, behavior. Setelah itu dia bikin prediction. Jadi objektif sekali, ya kan? Objektif ya. Lalu manusianya bagaimana? Dia jadi supervisor, ya kan? Dia supervisor, jadi think tank-nya, lebih inovasi kan? Lebih berguna kan? Pemegang keputusan terakhir ya. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan masyarakat, seberapa mereka suka dengan robot dan cinta akan robot, saya rasa ya kita nggak pernah lepas dari gadget ya. Jadi apa yang kamu pegang juga gadget, handphone kan. Handphone itu udah setipikal dengan supercomputer, small supercomputer in your palm. Ya kan, dia punya segala macam sensor di sini. Kalau kamu move, dia juga bisa detect kalau kamu lagi move. So saya katakan bahwa kedepannya semua orang pasti akan suka robot. Ya kan, film-film juga sudah banyak. Setiap kali ada film robot kan kita memimpikan dia, ya kan, kita mau seperti ini, ya kan. Jadi ya kita juga tahu bahwa robot itu kelak kemudian akan berada di segala tempat, bukan cuma dalam bentuknya manusia. Bentuknya bisa anything. Lihat ada pet, ya kan, robot yang binatang itu from Boston Dynamics. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa robot itu juga ada di pintu, dia bisa buka pintu sendiri. Ya udah ada di mall, ya kan. Without that kamu pusing kali, ya kan, di tempat-tempat seperti kayak pintu tol segala macam juga bukan kamu lagi yang berada di sana atau kita yang berada di sana, tetapi robot tersebut. Parking juga sama, ya kan. Soon berikutnya dokter will not be in that place. Dokter akan digantikan oleh robot dokter yang gua bikin. Gitu. Ya. Mantap. Jadi dokter kan dikit kan? Ya kan? Sekolahnya mahal ya. Sekolah mahal kan? Ya udah dokter diduplikasi aja di segala tempat oleh si robot ini. Nah, robot-robotnya Kokoh ini udah sampai kemana aja? Mancanegara kah? Atau pernah diorder oleh beberapa orang? Sudah. Jepang, India, Amerika, Filipina, Thailand, Sing, ya. Mereka biasanya butuh jenis robot yang seperti apa? Inovasi. Jadi mereka punya proyek, lalu datang kepada kami, mereka butuh bisa ditemukan solusi. Lalu kami bikinin proyeknya. Kita bikin proyek inovasi, kita tanya kepada mereka, maunya gimana nih? Saya yang patenkan atau you yang patenkan? Kalau you yang patenkan, you pay for me lah, ya kan? Kalau saya patenkan bisa dapat murah dong, nggak apa-apa, ya kan? Tapi ini belongs to me, gitu lah.
Subscribe ya? Iya, subscribe. Paling gue demen sih itu sih, gue yang patenin. Tapi pada nggak dikasih. Jadi mereka yang patenin, keselnya di situ. Beli putus ya? Beli putus. Tapi gede di depan kok. Iya, tapi nggak enak loh. Nggak enak. Nggak enak. Enak di depan, nggak enak di belakang. Siap. Nah, kok informasi yang gue dapetin juga, kok ini nyiptain robot telemedicine. Iya. Benar ya? Iya. Bisa diceritakan nggak kenapa membuat robot itu? Terus juga kalau nggak salah di Kemenkes juga sudah diterima ya? Iya. Nah, bisa diceritakan kok perjalanan bikin robot itu? Iya, awalnya dari tahun 2019 akhir saat corona muncul, ya kan. Lalu kemudian kita kepikiran, kenapa nggak kita bikin, saat itu kan semua universitas lagi berlomba kan. Gue punya perusahaan, gue gandengan sama Gunadarma, yuk kita tanding yuk antar university, daripada universitas semuanya pada bingung, nggak ada kerjaan, ya kan, semua pada takut, paranoid, yaudah kita bantu pemerintah deh bikin ventilator. Kita bikin ventilator, jadi kita bikin resusitator mekanik, sejenis kayak ventilator mekanik untuk diterapkan di rumah sakit, dan sudah lulus Kemenkes juga. Nah dari situ bermula semakin semangat gue sama teman-teman yang lain, universitas udah enak nih, kita sama-sama berlomba nih ke sana nih. Nah, saat kita lakukan begitu, kita bikin segala macam equipment buat orang COVID, sehingga orang COVID yang saturasinya turun bisa naik. Di tengah-tengah begitu tuh, gue sadar satu hal, kelemahannya. Kelemahannya adalah kita bisa bikin yang namanya prevention, ya kan? Kita bisa bikin sesuatu yang namanya menyembuhkan, ya kan, curing. Tapi kita melupakan satu hal, how to prevent it. Ya kan, salah satu teman kita dari UGM ya bikin yang namanya Genos. Kita sadari lah sama-sama plus dan minusnya, kekurangannya kita tahu. Dari situ saya berpikiran, dia kepikiran begitu ya, kenapa gue nggak kepikiran sesuatu yang bisa membantu nakes, ya kan? Nakes itu stres, ya kan? Dia mau berada di segala tempat nggak bakal bisa. Kedua, nakes itu nggak bisa the whole time-nya dia seluruh waktunya dipakai, ya kan? Bagaimana kalau kita bikin robot nakes, robot dokter, tapi bisa melakukan diagnosa, sehingga dokter bisa berada di segala tempat tanpa mengurangi yang namanya objektivitas dan akurasinya. Dokter itu kan bukan kelemahan ya, dokter kan kelebihannya kan telinga ya. Kalau misalkan dia mendengarkan diagnosa, ya kan, contoh misalkan diagnosa auskultasi, dia kan selalu menggunakan stetoskop. Nah bedanya dokter yang newbie sama dokter yang sebenarnya sama. Dokter newbie sama dokter yang experience itu karena yang experience itu sudah sering mendengar. Ada masalah apa di dalam kamu. Nah, kenapa nggak kita tarik referensi dari dia, kita bikinkan algoritmanya dengan neural network, ya kan? Lalu kemudian dari neural network tersebut kita bikin AI-nya, ya kan? Untuk bisa mendapatkan prediksi yang tepat, akurasi 95% ke atas lah. Sehingga dokter tersebut bisa, yang newbie pun bisa tahu kira-kira langkah kedepannya apa buat dia untuk bisa menangani pasiennya. Sehingga saat robot itu ditempatkan di posisi posyandu, puskesmas, klinik yang jaraknya jauh dari kehidupan normal seperti Jakarta, dokter yang dari Jakarta bisa meneliti apa yang terjadi di sana tanpa dia harus hadir di sana. Dia bahkan bisa inspeksi secara visual, bukan cuma hanya mendengar saja. Lalu dia bisa menemukan hasil daripada inspeksinya itu langsung dengan analisa yang 95% tepat accuracy. Dan berdasarkan referensi yang didapatkan oleh AI, data analytics selama sekian juta dataset. Ya kan? Kita kumpulkan dari dokter-dokter dan kita latih, kita train robot tersebut. Ya, kita bilang AI lah, so for sure-nya. Lalu kemudian setelah dapatkan data tersebut kan enak. Nah, itulah asal mula pemikiran tentang robot telemedicine. Dan kita buat seperti itu, dan saat ini hopefully robot tersebut bisa keliling-keliling di rumah sakit dari jarak jauh, dikendalikannya pakai internet, hanya menggunakan handphone. Just use your phone. Kita seperti play maju, mundur, kiri, kanan. Setelah itu kita lihat pasiennya, lalu kita diskusi sama pasiennya. Pasiennya kita bisa dengar, lalu kita pencet untuk diagnosa, lalu alat tersebut bisa diagnosa. Auskultasi itu suara jantung, suara paru-paru. Didapatlah EKG-nya, ya kan? Didapatlah datasetnya. Datanya ternyata begini-begini. Lalu dokter tersebut akan melihat ternyata hasil datanya itu menandakan bahwa dia jantungnya oke. Atau dia ada penyakit katup jantung, ada crackles, kita bilang crackles. Jadi kan bunyi jantung kan dup, ada juga dup, ya kan? Nah, bunyi-bunyi seperti itu yang boleh bilang bagi dokter penting. Nah,
bagi yang newbie kan kadang-kadang kalau mendengar itu, kalau pakai stetoskop biasa kan susah ya. Dia pasti beli stetoskop yang harganya bisa 3,5 juta sampai 4,5 juta. Kan kalau perjalanan kan, kalau di jarak jauh kan, atau di tempat yang remote places, jarang ada dokter yang berpikiran punya alat yang begitu mahal. Nah, kita tempatkan robot di sana, kita hanya menggunakan internet, lalu kemudian bisa mendapatkan akurasi soal diagnosanya, dan kita bisa memberikan obat dengan baik. Wah gila, mantap sekali kok. Panjang ya? Pusing ya? Iya. Mantap ya, sampai hitung-hitungan beli teleskop termahal ya. Nah itulah ya kok. Terus kok, ini ada informasi juga akan diproduksi secara massal. Dan kalau boleh tahu, robot yang tadi itu udah dipakai di rumah sakit mana? Iya. Jadi saat ini kita masih deploy case di rumah sakit di daerah Kedoya, mungkin sudah tahu lah, ya kan? Jadi kita Geraha Kedoya, kita deploy di sana, kita cobakan. Nah sekarang kita mau cobakan bawa ke Jerman, kita bawakan Jerman, karena ada panggilan dari Jerman juga yang akan mendukung kita untuk deploy di sana, tes di sana. Kita sebenarnya pengen tes di Indonesia sebenarnya, sangat ingin sekali. Tapi karena beberapa ya biasalah ya dukungan lah ya. Kalau di luar negeri kayaknya kita lebih diakui ya, lebih di ini dan di sana sudah mendengarkan. Wah kita senang sekali dipanggil ke situ. Oh kita mau terbang ke sana deh, karena di sana pragmatis sekali. Dia nggak melihat bentuk inovasi kamu dari bungkusannya. Kalau Indonesia kan bungkusannya mesti bagus, ceritanya mesti keren, ya kan? Sehingga orang bisa ngelirik. Kalau di sana mah nggak butuh, yang penting pragmatis. Fungsinya bagaimana? Teknologi kamu gimana? High-tech-nya seperti apa? Yang soal seni, urusan nanti. Wah, itu kita seneng tuh. Ya kita dipanggil tuh saya merasa, wah kayaknya lebih enak di sono ya. Gue coba dulu deh di sono deh. Oke, gue okein deh. Tahun ini deh gue berangkat. Kita bawa sama tim, kita bawa alat kita, robot kita di sana. Kita akan deploy di sana, use case-nya di sana. Kalau itu udah berhasil, kita nggak tahu ya, somehow ya. Kalau diproduksi di sana, ya udah. Atau mau diproduksi di Indonesia, ya kita welcome. Kalau pemerintah bisa dukung, kita bawa kembali ke Indonesia. Itu harapan kami. Mantap, yang penting bisa dipakai buat Indonesia. Oke, thank you kok. Nah, kok beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Pak Jokowi nih, di mana pemerintah mendukung perkembangan teknologi. Kira-kira sudah ada bukti nyata dari pemerintah dalam mendukung teknologi yang diciptakan oleh Koko? Kalau mendukung teknologi yang saya ciptakan, belum kerasa impact-nya. Tapi mungkin kalau secara holistik sudah terhadap rekan-rekan peneliti, ya kan, seperti universitas-universitas sudah mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah soal penelitian mereka, ya kan, juga banyak sekali yang namanya expo-expo atau event-event yang didukung oleh pemerintah untuk bisa mengeluarkan teman-teman yang inovatif. Ya kan, banyak teman-teman inovatif yang terpendam di tanah. Kan jarang ya ada kayak gua yang berani keluarkan sekuat tenaganya terus kemudian explore lebih dalam lagi, jarang. Nah kalau itu dibantu kan bisa keluar kan dari dalam tanah. Ceritanya cacing-cacing itu keluar jadi ular atau jadi naga. Nah itu udah ada dari pemerintah. Kalau impact-nya langsung kepada apa yang kami buat, terus dibeli oleh pemerintah, lalu dideploy di rumah sakit pemerintah atau dipanggil begini, belum ada. Siap. Nah lanjut nih kok. Harapan Koh Yohanes kepada pemerintah khususnya di dunia teknologi nih untuk masa mendatang seperti apa? Harapan kami, Pak Jokowi, tolong bantu dukung anak-anak bangsa yang punya inovasi. Dan dukungnya adalah besarkan telinga lebih besar lagi untuk mencari mereka-mereka ini, cari mereka-mereka ini yang punya pola pikir inovasi yang luar biasa, panggil mereka datang, ya kan, bentuk sebuah ekosistem untuk bisa mendukung mereka secara pendanaan sampai produknya bisa dideploy dan dipakai oleh masyarakat. Itu lakukan. Karena kadang-kadang tangan Pak Jokowi, kurang panjang dan telinganya kurang besar. Udah besar, tapi kurang besar untuk mendengarkan ada eho-eho kecil yang sebenarnya mereka lagi terperangkap di goa. Nah ini kata-kata yang indah. Harapannya ya, iya. Mantap banget. Yang terakhir nih kok, boleh nggak kasih pesan-pesan buat Sobat Jokpro yang mungkin lagi nonton channel ini supaya bisa menjadi orang hebat dan jenius seperti Koko? Oh, enggak, gue nggak jenius lah. Gue sama kayak lo orang lah. Sobat Jokpro, simpelnya adalah jangan pernah lepas untuk committed terhadap apa yang kita ingin wujudkan. Committed aja. Lalu kemudian jangan pernah lepas untuk ya kita berikan konsistenitas dan usaha yang lebih dalam untuk apa yang kita kerjakan. Karena dari 3 hal itu yang saya dapat adalah kita nggak tahu perjalanan waktu. Kadangkala saat kita di tengah kita terlepas, kita terpental, ternyata sudah di depan.
Dan itu yang gue lakukan, dan gue tidak menyerah, gue terus lakukan. Apa yang gue lakukan adalah setiap yang gue mengalami kegagalan, gue dapatkan guru, experience yang besar. Itu saja. Mantap. Thank you. Mantap tuh pesannya, guys. So, jadi teman-teman, itu tadi dia obrolan gue bersama Ko Yohanes Kurnia. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton channel Jokpro 2024, khususnya di program Ngobar. Pastinya akan lebih menarik lagi untuk ngobar-ngobar yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sebelum saya akhiri, kok kita minum dulu kok. Ya, tadi kita banyak kali bincang-bincang ya. Thank you. Seruput kopinya? Seruput kopi. Air putih ternyata ya kok. Kok thank you ya sekali lagi sudah meluangkan waktunya yang sibuk ini datang ke studio Jokpro. Sampai jumpa ya kok. Nanti kita membangun Indonesia yang lebih inovasi dan salam pragmatis. Inovasi. Oke, thank you Sobat Jokpro. Sampai jumpa. Bye.